Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Gladistia Ivana dengan NIM 811142159 dari Rombel 11 Universitas Negeri Semarang. Oke, ya itu. Eh, jadi di video kali ini saya akan memaparkan sejarah dan perkembangan hukum internasional demi memenuhi tugas UTS Hukum Internasional. Oke, langsung saja ke materi. Dalam perkembangannya, hukum internasional itu terbagi menjadi tiga masa, yakni masa klasik, lalu ada masa pertengahan, dan yang ketiga masa modern. Yang pertama, masa klasik. Masa klasik ini juga dibagi tiga lagi. Ada masa India, masa Yunani, dan masa Romawi. Yang pertama, ini masa India. Saya ingin memaparkan tentang masa klasik India dulu ya. Jadi di kebudayaan India kuno itu sudah ada kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Jadi menurut Banerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja ini disebut desa dharma. Hukum yang mengatur hubungan antar raja memang pada saat itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum internasional. Karenanya belum ada pemisah tentang agama, soal-soal kemasyarakatan, dan negara. Namun, tulisan-tulisan pada waktu itu sudah ada yang menunjukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja atau kerajaan, seperti ketentuan yang mengatur kedudukan utusan raja dan hak istimewa utusan raja, perjanjian dengan kerajaan lain, serta ketentuan perang dan cara berperang. Itu India. Lalu yang kedua ada Yunani atau Yunani kuno. Jadi menurut Vinogradov, pada saat itu sudah ada hukum intermunisipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota. Seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, ataupun perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah intermunisipal ini juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari negara kota. Namun, kaidah ini sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisah yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Oke, jadi dalam masa klasik Yunani ada dua pembeda golongan penduduknya ya. Yang pertama itu orang Yunani asli, dan yang kedua orang bukan Yunani. Jadi di masa itu juga sudah dikenal dengan ketentuan perwasitan atau kalau nggak salah ya itu arbitrasi gitu. Dan wakil-wakil dagang atau konsul. Sumbangan yang terpenting bagi hukum internasional dalam masa ini adalah konsep hukum alam. Konsep ini kemudian nantinya dikembangkan lebih lanjut oleh orang-orang Romawi ini. Oke, sekarang lanjut ke Romawi. Pada masa Romawi kuno ini, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Sumbangan utama bangsa Romawi bagi perkembangan hukum pada umumnya sedikit sedikit sekali dan perkembangan hukum bagi perkembangan jadi sumbangan utama bangsa Romawi bagi perkembangan hukum umumnya itu sedikit untuk perkembangan hukum internasional. Jadi gitu ya. Eh, Pada masa Romawi ini diadakan pembedaan antara ius natural dan ius gentium. Eh, Ius natural itu ius natural yang hukum alam gitu, berasal dari alam gitu, meliputi seluruh fenomena alam. Sedangkan ius gentium itu hukum masyarakat, hukum yang menunjukkan hukum yang merupakan sub dari hukum alam. Jadi hukum ius itu dikaitkan dengan dunia manusia, sedangkan ius natural itu atau hukum alam meliputi seluruh fenomena alam. Itu. Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum
Salah satunya dikatakan tadi dikatakan sedikit, tapi ada nih salah satunya the corrup the corpus sorry sorry the corpus juris civilis pada masa Kaisar Justinianus. Konsep-konsep dan asas-asas hukum perdata yang kemudian diterima dalam hukum internasional seperti occupation, servitude, bona fide, dan pacta sunt servanda. Pada masa kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang pesat, gitu ya. Hal ini disebabkan karena adanya tadi Imperium Romawi Suci atau Holy Roman Empire yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri, serta adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal, yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka. Oleh karena itu, tidak diperlukan hukum yang mengatur antara bangsa-bangsa begitu. Itu tadi masa klasik ya. Ada masa klasik India, masa klasik Yunani, dan masa klasik Romawi. Sekarang beralih ke masa pertengahan atau abad pertengahan gitu ya. Oke, jadi masa abad pertengahan ini biasa disebut dengan the Dark Age atau masa kegelapan. Hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat tetapi bersifat feodal dan tata suci gitu. Abad pertengahan ditandai dengan adanya otoritas gereja yang terorganisir. Pada zaman Romawi lalu, yang zaman klasik itu, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan bangsa tidak mengalami perkembangan yang pesat. Tetapi dalam hal tetapi demikian, dalam abad ini terdapat perkembangan pesat dalam bidang lainnya, seperti dalam hukum maritim contohnya, dan hukum komersial. Dalam hukum maritim, munculnya muncul hukum laut Rhodian karya Bizantium yang berisikan serangkaian kebiasaan yang berlaku umum terkait Laut Atlantik dan pantai Mediterania. Sedangkan dalam hukum komersial muncul adanya merchant law yang dibentuk oleh Inggris mengenai aturan bagi para pedagang asing dan itu sifatnya universal, berlaku universal gitu. Namun, dalam perjalanannya, otoritas gereja ini memudar dan mengalami masa Renaissance. Renaissance mengubah wajah masyarakat Eropa pada waktu itu dan memunculkan ciri pemikiran ilmiah, humanistik, dan individualis. Oke, di masa pertengahan ini, atau abad ke-15, adanya penemuan mesin cetak. Nah, penemuan mesin cetak ini menjadi sarana menyebarkan pengetahuan. Dengan menyebarnya pengetahuan, maka bermunculan pula landasan kehidupan internasional modern seperti diplomasi, kenegarawan, kenegarawanan. Nah, itu. Terus keseimbangan, teori keseimbangan kekuasaan. Nah, itu. Dan ide tentang komunitas para negara. Gitu. Terus ada beberapa ahli hukum seperti Francisco de Vitoria. Beliau menulis buku Rele- Relectio de Indis yang menjelaskan hubungan bangsa Spanyol dan Portugis dengan bahasa Indian di benua Amerika. Dalam buku itu dikemukakan bahwa negara tidak dapat bertindak sekehendak hatinya dan ius intergentes atau hukum bangsa-bangsa itu diberlakukan bukan saja bagi bangsa Eropa tetapi bagi umat manusia. Nah, itu mungkin eh, apa ya kayak asal usul lah, asal muasalnya kenapa hukum internasional itu ada. Terus setelah masa pertengahan ini muncul masa modern atau masa yang lebih modern gitu ya. Oke, perkembangan hukum internasional yang ketiga itu ada masa modern. Maaf. Nah,
Yang pertama, saya akan menjabarkan pada abad 17 dan 18 dulu. Jadi, hukum bangsa-bangsa itu dalam abad ini mempunyai nama baru sebagai hukum internasional. Pengertian baru ini berpengaruh pada isi hukum internasional itu sendiri, yaitu adanya pemisah antara persoalan domestik dengan internasional. Pembeda ini sebagai akibat munculnya konsep kedaulatan dari Perjanjian The Peace of Westphalia yang ditujukan untuk mengakhiri perang antar kelompok antar agama yang berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa. Menurut Muhtar Kusumaatmadja, perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern dan meletakkan dasar-dasar masyarakat modern. Bentuk negara tidak lagi berdasarkan kerajaan, tapi didasarkan atas negara nasional, gitu. Serta adanya pemerisah antara gereja dengan urusan pemerintah. Jadi dulu yang masa klasik itu kan urusan pemerintah masih ikut kerajaan, apa masih ikut gereja gitu. Tapi sekarang enggak, udah dipisah. Gereja sendiri, pemerintah sendiri gitu. Dasar-dasar perjanjian Westphalia kemudian diperkuat lagi dengan adanya perjanjian Utrecht, yaitu dengan menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Terus ada kecenderungan dari para ahli hukum untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk traktat dan kebiasaan, serta mengurangi sedikit mungkin hukum alam sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Gitu. Ada beberapa penulis terkemuka pada abad 17 dan 18 ini antara lain yang pertama ada Cornelis van Beekershoek. Beliau mengemukakan pentingnya actual practice dari negara-negara pada hukum alam. Beliau juga menyumbangkan pemikiran lainnya seperti teori tentang hak dan kewajiban dari negara netral. Lalu yang kedua ada Christian Wolff. Beliau mengemukakan teori mengenai civitas maxima sebagai negara dunia, meliputi negara-negara dunia. Yang ketiga ada von Martins dalam Requildes Treaties, yaitu suatu kumpulan perjanjian yang masih merupakan suatu kumpulan berharga hingga sekarang. Yang keempat ada Emmerich de Vettel memperkenalkan prinsip persamaan antar negara. Tadi kan abad 17 dan 18. Sekarang masuk ke abad 19. Jadi hukum internasional ini di abad 19 berkembang lebih jauh lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa. Modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Kesemuanya itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Di abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Praktek negara-negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat untuk mengetahui hubungan-hubungan antar negara. Hasil karya para ahli hukum lebih memusatkan perhatian pada praktek yang berlaku dan menyampingkan konsep hukum alam, meskipun tidak meninggalkan pada reason dan justice, terutama apabila sesuatu hal tidak diatur oleh traktat dan kebiasaan. Para hukum terkemuka di masa ini atau di abad 19 ini antara lain ya, yang pertama Henry Wotton, beliau menulis buku Elements of International Law. Terus yang kedua ada D. Martins, menulis buku yang semata-mata didasarkan atas praktek negara tidak menurut hukum alam. Terus itu abad ke-19. Sekarang masuk ke abad 20.
Nah, hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting. Pada abad ini mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada konferensi Hague, Hague tahun 1899 dan 1907. Pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921, pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia seperti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya perluasan ruang lingkup traktat multilateral tidak saja di bidang sosial ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental individu. Para ahli hukum internasional lebih memusatkan perhatian pada praktek-praktek dan putusan-putusan pengadilan. Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat modern, maka hukum internasional dituntut agar dapat mengatur mengenai energi nuklir dan termonuklir, serta perdagangan internasional. Pengangkutan internasional melalui laut, eh, pengaturan ruang angkasa di luar atmosfer dan di ruang kosmos, pengawasan lingkungan hidup, eh, menetapkan rezim baru untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut, di luar batas-batas teritorial, itu eh, juga juga apa ya? Jadi hukum internasional dituntut agar mengatur itu semua gitu. Oke, jadi itu tadi sejarah sedikit sejarah dan perkembangan hukum internasional. Jadi dimulai dari sejarahnya itu dimulai dari masa klasik, terus ada masa pertengahan, terus ada masa modern dari abad 17, 18, 19 hingga 20. Jadi begitu saja pemaparan dari saya ak- tentang sejarah dan perkembangan hukum internasional. Selebihnya kalau ada kesalahan atau kata-kata saya kurang dipahami atau belibet, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.